Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Pembelajaran kali ini, kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ayo kita amati gambar dan membaca teks berikut. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Selanjutnya, kalian jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Pendapat saya adalah persahabatan Udin, Edo, dan Beni sangat bagus dan patut dicontoh. Sebab mereka bersahabat tanpa membedakan latar belakang budaya dan agama masing-masing. Pertanyaan kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Jawabannya adalah, saya pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Saat itu, kami satu kelompok belajar. Saat azan sholat asar berkumandang, teman saya yang beragama lain mengingatkan saya untuk melaksanakan sholat asar dahulu, baru melanjutkan belajar bersama. Kemudian, jika saya belum pernah mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, jawaban saya adalah, saya belum pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Jika ada kesempatan, kami akan saling berbagi tugas sama rata tanpa membeda-bedakan agama. Saya juga akan menghargai pendapat yang diberikannya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Jawaban saya adalah, perbedaan latar belakang seperti budaya dan agama seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Dengan latar belakang yang berbeda, justru kita bisa saling melengkapi. Kamu akan mengikuti lomba Bakiak secara berkelompok. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain Bakiak? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut. Perhatikan kembali cara guru memperagakan gerakan dasar yang diperlukan dalam bermain Bakiak.
Sebelum berlomba, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu untuk menentukan strategi dan gerak dasar yang harus diterapkan agar kelompokmu bisa memenangkan pertandingan. Hasil diskusinya adalah sebagai berikut. Gerak dasar yang diperlukan dalam permainan bakyak adalah jalan. Saat bermain bakyak, kita harus berjalan dengan tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Untuk bermain bakyak diperlukan kerjasama anggota tim, kekompakan gerak, serta keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki. Strategi kami untuk memenangkan pertandingan adalah teman yang memiliki tenaga yang lebih kuat, ayunan kaki yang terampil kami tempatkan di depan. Setelah itu, diikuti oleh teman yang lainnya. Untuk ayunan langkah yang pertama, kami sepakati menggunakan kaki kanan. Jika ada teman yang salah langkah, kami segera mengingatkan. Sekarang saatnya kamu dan kelompokmu mengikuti lomba bakyak. Dengarkan penjelasan dari guru tentang aturan lomba. Setelah selesai mengikuti lomba, silakan berdiskusi kembali dengan kelompokmu tentang kerjasama yang telah dilakukan. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Jawabannya adalah, kami merasa kerjasama yang telah dilakukan kelompok kami sangat berhasil. Kami berhasil mencapai garis finish dengan tepat waktu. Semua itu berkat kerjasama dan strategi yang diterapkan kelompokku. Kami kompak dalam mengayunkan kaki. Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan teman secara berpasangan. Setelah itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu, berulang kali hingga kamu paham. Kemudian mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Dan juga mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua, cara membuat ringkasan, yaitu mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Langkah ketiga cara membuat ringkasan yaitu gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Kemudian menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Selanjutnya menggunakan kalimat baru dalam ringkasan dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Langkah keempat cara membuat ringkasan yaitu ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat menjadi frasa. Frasa menjadi kata. Demikian tadi cara membuat ringkasan. Kemudian kalian baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagan berikut dengan mengisi atau mencari kembali
gagasan pokoknya, dan gagasan pendukung. Setelah kalian mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1, 2, dan 3, kalian meringkas cerita perbedaan bukanlah penghalang. Untuk paragraf 1, ditemukan gagasan pokok tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Gagasan pendukung 1. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Kemudian gagasan pendukung kedua, hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. 3. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Gagasan pendukung keempat, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Gagasan pendukung kelima, pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Gagasan pendukung keenam, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya pada paragraf kedua, ditemukan gagasan pokoknya, pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Gagasan pendukungnya, 1. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Gagasan pendukung kedua, Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Gagasan pendukung ketiga, mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Gagasan pendukung keempat, Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Gagasan pendukung kelima, sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Gagasan pendukung keenam, Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Selanjutnya gagasan pendukung ketujuh, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Paragraf 3, gagasan pokok, siang hari sekolah semakin ramai. Paragraf 3 untuk gagasan pendukungnya, 1. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Gagasan pendukung 2, begitupun kelas Udin. Gagasan pendukung 3, Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Gagasan pendukung keempat, selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Gagasan pendukung 5, senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Gagasan pendukung ke-6, ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Gagasan pendukung 7, lelah tidak terasa. Gagasan pendukung ke-8, ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Gagasan pendukung 9, Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Gagasan pendukung 10, menjelang sore pekerjaan sudah selesai. Gagasan pendukung 11, kelas Udin sudah terlihat semarak. Gagasan pendukung 12, walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama.
Setelah kalian menemukan dan menuliskan gagasan pokok serta gagasan pendukung dari cerita Perbedaan Bukanlah Penghalang, selanjutnya kalian menuliskan ringkasan cerita tersebut. Ringkasannya sebagai berikut. Pada hari Minggu, semua siswa datang ke sekolah. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Namun, Edo dan Marta harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Marta. Mereka mengambil bahan hiasan kelas. Ternyata, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Demikian tadi adalah ringkasan yang telah kalian perhatikan dari langkah-langkah cara membuat ringkasan seperti yang dicontohkan tadi. Setelah belajar hari ini, renungkanlah hal-hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang masih belum kamu pahami? Dan apa rencanamu untuk kedepannya terkait dengan apa yang belum kamu pahami? Kerjasama dengan orang tua, praktekkan sikap kerjasama bersama teman-temanmu di lingkungan rumah. Tulis pengalaman kerjasama tersebut dan diskusikan dengan orang tua. Tulisan diserahkan kepada guru pada pertemuan berikutnya. Simpulan pembelajaran kita pada hari ini: 1. Dapat memahami bahwa perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang untuk bekerja sama. 2. Dapat membuat ringkasan dengan memperhatikan langkah-langkah membuat ringkasan. Setelah kita membacakan simpulan pembelajaran hari ini, kemudian kalian silakan mengerjakan latihan soal. Setelah kalian menjawab, silakan kalian serahkan hasilnya kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.